Halo anak-anak kami semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Tumorang pada pelajaran kita tentang persamaan dasar akuntansi. Pertemuan sebelumnya, Bapak sudah memberikan teori-teori tentang persamaan dasar akuntansi. Masih ingatkah kalian tentang aktiva sama pasiva? Di mana aktiva itu adalah harta, pasiva itu adalah utang ditambah modal. Oke, di sini adalah contoh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan Clean. Mungkin kalian sebelumnya teori itu masih kurang dipahami ya. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nanti soalnya akan saya cantumkan di Google Classroom. Jadi ketika kalian menonton video ini, kalian juga harus melihat soalnya ya, karena kita berpatokan kepada soal dan memasukkan kepada persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung saja. Kalau persamaan dasar akuntansi tidak selalu pada harta itu bertambah dan utang tambah modal itu juga bertambah. Kadang itu hanya berpengaruh di harta saja atau hanya berpengaruh di utang tambah modal saja. Jadi intinya aktiva sama pasiva itu harus sama ya, harus sama. Kalau di sini bertambah, di sini juga harus bertambah. Kalau di sini berkurang, di sini juga harus berkurang. Itulah maksudnya aktiva harus sama dengan pasiva. Ingat ya, tak selalu di sini harus bertambah, di sini juga harus bertambah. Tidak selalu. Bisa juga hanya di sini yang bertambah, bisa juga hanya di sini yang bertambah atau berkurang dan sebaliknya. Oke? Kita masuk ke tanggal 1. Dilihat soalnya. Pada tanggal 1 Januari, Krishna menyetor uang sebesar 30 juta. Oke, sebelumnya kita lihat dulu tabel berikut ini. Ini adalah tabel pencatatan persamaan dasar akuntansi. Yang pertama sekali itu, ingat, harus nama perusahaannya. Nama perusahaannya adalah Clean. Kemudian nama transaksinya atau kegiatan yang dilakukan, pencatatan yang dilakukan adalah persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang terakhir adalah periode. Periode maksudnya berapa lama tanggal terakhir itu di bulan tersebut. Tanggal 31 Januari. Jadi pada bulan Januari tanggal terakhirnya adalah tanggal 31. Kemudian masuk ke tabelnya, yang pertama itu ada kolom tanggal. Kemudian ada kolom aktiva. Aktiva ini atau harta. Di mana harta itu terbagi atas kas, piutang, perlengkapan, peralatan, mobil, tanah, masih banyak lagi ya. Kemudian kolom yang selanjutnya ada utang tambah modal atau pasiva. Dan yang terakhir ini adalah keterangan. Keterangan maksudnya menjelaskan kegiatan apa, transaksi apa yang terjadi pada tanggal tersebut. Oke, Bapak harap untuk tabelnya ini bisa dipahami ya. Tabel seperti ini nanti akan kita pakai pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kita kembali ke soal. Pada tanggal 1 Januari, Krishna menyetor uang sebesar 30 juta yang digunakan sebagai modal awal ya. Kalau dikatakan menyetor uang, otomatis hartanya bertambah sebesar 30 juta dan modalnya juga bertambah 30 juta. Kalian masih ingat ya, modal itu bagaimana? Dibuka lagi materinya nanti. Apa itu modal? Jadi, di sini si Krishna menyetorkan uang ke perusahaannya sebesar 30 juta, otomatis hartanya bertambah dan modalnya juga bertambah. Di keterangan itu modal awal. Biasanya keterangan ini selalu dibuat ya, modal awal. Kemudian kita masuk ke tanggal 2. Tanggal 2 Januari, Krishna menyewa sebuah gedung seharga 3 juta selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. Kalau dikatakan menyewa gedung, tentu dia harus mengeluarkan uang. Kalau keluar uangnya, tentu hartanya berkurang. Tanggal 2 hartanya berkurang sebesar 3 juta. Kemudian juga modalnya berkurang ya, sebesar 3 juta. Jadi di sini dia hartanya sama modalnya berkurang sebesar 3 juta karena dia harus mengeluarkan biaya. Biaya apa, Pak? Membayar sewa gedung ya. Di sini berkurang, di sini juga berkurang. Berarti masih sama ya, aktiva sama dengan pasiva. Ingat, kalau di sini berkurang, di sini juga harus berkurang antara utang dan modal.
Kemudian kita buat garis 2. Ingat, ini harus garis 2 ya, menandakan tanggal hari itu sudah berakhir. Maksudnya transaksi pada hari itu sudah berakhir ya. Maka kita kurangkan 30 juta dikurang 3 juta, maka dapat 27 juta. Kemudian juga di modal 30 juta dikurang 3 juta, maka dapatnya 27 juta. Maka aktiva sama dengan pasiva. Ingat, ini adalah kuncinya. Kita masuk tanggal 9. Krishna membeli peralatan. Oke, kalau dikatakan membeli tentu mengeluarkan uang ya. Krishna membeli peralatan cuci mobil dalam satu paket seharga 17 juta secara kredit ya, secara kredit. Berarti kasnya tidak berkurang. Kenapa, Pak? Karena dia membelinya secara kredit. Kredit tentu berutang ya. Di sini peralatannya, hartanya ya, hartanya atau peralatan itu bertambah sebesar 17 juta dan utangnya bertambah 17 juta. Kenapa bertambah 17 juta? Karena dia membelinya bukan secara cash atau tunai, namun secara kredit. Maka utangnya bertambah 17 juta, peralatannya bertambah 17 juta. Peralatan ini adalah bagian dari harta. Maka masih sama ya, aktiva sama dengan pasiva. Di mana hartanya bertambah 17 juta, utangnya juga bertambah 17 juta. Kemudian kita garis 2, kita turunkan dia 27 juta, kemudian 17 juta, utangnya 17 juta, dan modal yang terakhir adalah 27 juta. Jadi di sini masih sama ya, aktiva sama dengan pasiva. Ingat, ini harus menjadi patokan, harus diingat ini. Kemudian kita masuk tanggal 11. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Krishna membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil. Oke, kalau dikatakan di sini tentu dia membeli secara tunai. Oke, tentu hartanya berkurang, yaitu kasnya sebesar 1.500.000. Namun perlengkapannya bertambah ya. Walaupun berkurang kasnya di sini, namun perlengkapannya juga bertambah sebesar 1.500.000 ya. Jadi pada transaksi tanggal 11 ini yang berpengaruh itu hanya kolom aktiva atau harta. Tidak ada mempengaruhi utang tambah modal ya. Karena dia membeli secara tunai. Apa yang dibeli? Perlengkapannya sebesar 1.500.000. Maka kita kurangkan 27 juta dikurang 1.500.000. Ingat, kalau dia bentuk dalam kurung itu menandakan pengurangan. Sekarang kita masuk tanggal 15 ya, tanggal 15. Yaitu di mana dikatakan di situ, tanggal 15 Januari cuci mobil clean memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar 700.000. Oke, ini bisa dikatakan pendapatan ya, karena mereka sudah melakukan pekerjaannya ya. Jadi mereka mendapatkan pendapatan sebesar 700.000. Yang berpengaruh itu adalah kas pada modal. Sama seperti contoh kemarin Hatam mendapatkan bulanan ya, maka berpengaruh kasnya bertambah 700 dan modalnya juga bertambah 700.000. Keterangannya mendapatkan pendapatan. Oke, tinggal kita tambahkan saja. Kita garis 2 dulu, kemudian tambahkan dia 25.500.000 ditambah 700.000, maka hasilnya 26.200.000. Kemudian perlengkapan karena tidak ada berpengaruh, turunkan saja dia langsung. Begitu juga dengan peralatan, turunkan langsung. Utang juga turunkan langsung, dan modal itu yang berpengaruh, maka kita tambahkan pendapatan sebesar 700.000, maka dapat 27.700.000 ya. Ini dia. Kemudian kita masuk tanggal 19. Tanggal 19 Januari membayar sebagian utang atas pembelian peralatan seharga 3 juta ya. Kemarin tanggal 9 itu dia membeli peralatan secara kredit ya, secara kredit. Kemudian di tanggal 19 dia membayar sebagian utangnya sebesar 3 juta rupiah ya. Maka kalau dikatakan membayar tentu mengurangi harta. Maka hartanya berkurang sebesar 3 juta. Ingat, kalau dalam kurung itu pengurangan. Hartanya berkurang 3 juta. Dan tentu utangnya juga berkurang karena dibayar ya sebesar 3 juta. Itu dia. Garis bawahi
garis 2 gini, kemudian kurangkan, turunkan, turunkan, kemudian dikurangkan ini dan diturunkan langsung ya. Oke, bisa kalian buat di sini nanti pembayaran utang, bisa ya. Kemudian tanggal 21 kita lihat. Tanggal 21 Januari, cuci mobil clean memperoleh pendapatan ya, pendapatan sama seperti tanggal 15 tadi. Gak usah Bapak jelaskan lagi, tinggal dimasukkan aja sebesar berapa pendapatannya, dibuat di situ 1 juta ya. 1 juta, buat nanti keterangannya di sini pendapatan. Kemudian turunkan dia, setelah ditambahkan, kemudian turunkan, turunkan, turunkan dan tambahkan dia. Oke, kita masuk tanggal 23. Tanggal 23 dibayar biaya listrik sebesar 800.000. Kalau dikatakan membayar listrik tentu mengurangi harta dan mengurangi modalnya juga. Maka berkurang 800.000, berkurang juga 800.000 ya. Kurangkan dia, turunkan, turunkan, turunkan dan dikurangkan. Keterangannya membayar listrik ya. Di sini masih sama aktiva sama pasifa. Coba kalian tambahkan nanti ini. Apakah masih sama aktiva sama pasifa? Oke. Sekarang kita masuk tanggal 25 Januari. Guna mengembangkan usahanya, Krishna meminjam uang di bank. Kalau dikatakan meminjam uang, tentu dia menambah hartanya, yaitu kasnya, meminjam uang. Tapi utangnya juga bertambah ya, karena dia meminjam uang. Maka kasnya bertambah 10 juta dan utangnya bertambah sebesar 10 juta. Oke, kecuali tadi dia menerima pendapatan yang berpengaruh itu kas pada modal. Namun ini dia mendapatkan pendapatan tapi dengan cara berutang ya. Kasnya bertambah sebesar 10 juta dan utangnya bertambah sebesar 10 juta. Oke, langsung tambahkan saja di ini. Kemudian turunkan ini karena tidak ada transaksi di sini. Turunkan lagi, turunkan ke sini, bertambah utangnya sebesar 24 juta dan modalnya tinggal turunkan. Tanggal 27 membayar gaji sebesar 1.400.000 ya, membayar gaji. Sama juga tadi seperti membayar listrik, sama juga tadi membayar sewa. Yang berpengaruh itu yaitu kas pada modal. Ingat, dalam kurung itu ditandakan berkurang. Kemudian kurangkan ini ke sini, turunkan, turunkan, turunkan dan dikurangkan modalnya ya. Kemudian tanggal 29 cuci mobil clean memperoleh pendapatan sebesar 2 juta ya, memperoleh pendapatan sebesar 2 juta. Pendapatan tersebut dibayar tunai 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Oke, ini soal yang berbeda ya. Kita lihat di situ, dia mendapatkan pendapatan sebesar 2 juta, tapi yang dibayar itu oleh pelanggan masih hanya 1.500.000 ya. 500 lagi belum dibayar. Maka yang bertambah itu adalah piutang. Piutang adalah harta yang belum kita tagih gitu ya. Maka kasnya bertambah sebesar 1.500.000, piutangnya bertambah 500.000. Kenapa piutang Pak? Karena 500.000 lagi belum kita terima. Ingat, piutang itu adalah harta yang belum kita tagih. Itu aja sederhananya. Dan yang berpengaruh itu adalah modalnya sebesar 2 juta pendapatan ya. Sini masih sama ya, bertambah di sini 2 juta, di sini juga bertambah sebesar 2 juta. Ingat, itu dia ya. Kemudian tanggal terakhir, Krishna mengambil uang ya, mengambil uang otomatis mengurangi harta. Mengambil uang perusahaan sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi ya. Sebuah perusahaan ini tentu bosnya itu kadang mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Yaitu yang berpengaruh adalah kas pada modal. Karena mengurangi kas sebesar 500.000 dan modalnya juga sebesar 500.000. Oke, tinggal turunkan saja. Setelah dikurangkan, turunkan, turunkan dan kurangkan. Oke, dari sini bisa kita lihat yang mempengaruhi kas pada modal itu. Yang pertama tadi yaitu prive. Prive itu adalah pengambilan pribadi ya, pengambilan kas untuk keperluan pribadi. Kemudian juga bayar listrik, bayar gaji, bayar listrik, bayar sewa. Itu yang mempengaruhi kas sama modal. Jadi yang mempengaruhi hanya harta itu apa tadi Pak? Yaitu seperti tanggal berapa tadi ya? Tanggal 11 ya, membeli perlengkapan secara tunai itu ya, sebesar 1.500.000. Kasnya berkurang 1.500.000, perlengkapannya juga bertambah
1.500.000. Ingat, aktiva sama dengan pasifa. Setelah kita tambahkan, totalnya itu sebesar 52 juta dan utang tambah modalnya sebesar 52 juta. Jadi masih pas ya, yaitu harta harus sama dengan utang tambah modal. Inilah dia persamaan dasar akuntansi. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan dari seluruh tanggal ini, bisa kalian hubungi saya secara langsung. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya walaupun kondisi kita seperti ini memang agak susah, tapi harus kita maklumi saja ya. Tetap semangat dan terima kasih.